Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Buntu cuitan rasis ke orang Jawa Tengah, Natalius Pigai ditabok netizen dan dilap. Artikel oleh Niha Alif. Bagi peribahasa menepuk air didolang terpercik muka sendiri, itulah yang cocok menggambarkan watak dan perilaku Natalius Pigai yang belakangan viral akibat ucapan kontroversinya. Pigai yang telah melontarkan fitnah pada Jokowi dan Ganjar dengan membawa daerah Jawa yang katanya rasis ke orang Papua, kini malah dituntut balik atas ucapannya tersebut. Serupa kejadian yang menimpa wartawan Tirto yang menghina Jokowi, tapi jatuhnya malah rasis ke suku Baduy. Pigai akhirnya terkena akibat buruk dari ulahnya sendiri. Hal ini berawal dari kunjungan Ganjar ke Papua untuk mengawal atlet-atletnya berangkat dalam pertandingan PON atau Pekan Olahraga Nasional di Stadion Lukas NMB. Entah setan apa yang merasuki Pigai hingga ia mengunggah foto Ganjar memakai topi khas Papua disertai cuitan rasis. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua. Injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian cuitan Pigai seperti yang dilansir dalam detik.com Sabtu 2 Oktober 2021. Netizen pun ramai mengomentari cuitan Pigai tersebut. Tidak sedikit yang mengancam karena menilai cuitan Pigai tersebut rasis karena membawa-bawa Jawa Tengah. Dimintai konfirmasi terkait hal itu, Pigai membantah dirinya rasis. Itu tidak ada rasis itu hanya dua oknum yang namanya Jokowi dengan Ganjar. Itu tidak ada rasis, kata Pigai saat dihubungi detik.com lewat telepon. Ke siapa rasisnya? Mereka berasal dari Jawa Tengah, itu aksioma. Matahari terbit dari timur, itu aksioma. Jokowi dengan Ganjar dari Jawa Tengah, itu aksioma. Gak ada rasis di situ, sambungnya. Pigai menyebut orang-orang yang menuding dirinya rasis adalah pendukung Jokowi atau Ganjar yang sakit hati terhadap dirinya. Pigai menyebut dirinya sebagai penentang rasisme di Indonesia. Pigai lantas kembali menegaskan bahwa cuitannya tersebut tidak bermuatan pesan rasialisme. Kecuali ada misalnya Jawa Tengah, Jokowi, Ganjar. Ada tanda koma antara frasa Jawa Tengah dengan frasa Jokowi dan Ganjar baru. Itu ada 3 variabel. Kalau langsung tidak ada tanda komanya di situ, itu aksioma. Memang Jokowi dari Jawa Tengah, ucap Pigai. Orang saja yang mau kait-kaitkan dengan rasisme. Memang karena mereka sudah pendukung fanatik dan mereka sangat benci sama saya. Karena 10 tahun saya konsisten kritik Jokowi, sambungnya. Ada netizen yang berkomentar, seharusnya Pigai tidak usah membawa-bawa Jawa Tengah dalam cuitannya itu untuk mengkritik Jokowi atau Ganjar Pranowo. Diminta pendapatnya, Pigai santai saja merespons. Natalius Pigai dari Papua, coba siapa yang tersinggung? Gak ada, kecuali rasis itu Natalius Pigai, maaf ya. Natalius Pigai monyet, Natalius Pigai gorila. Nah itu rasis pak levelnya, sambungnya. Dalam cuitannya Pigai juga menuding bahwa Jokowi dan Ganjar rasis. Lantas apa yang menjadi dasar tudingannya tersebut? Dari 34 menteri, 1 orang Papua tidak ada. Itu perwujudan daripada apartheid dan rasialisme. Dia, Jokowi, melaksanakan tindakan rasisme. Kalau yang lain, ucapkan melalui verbal, kata Pigai. Kedua, misalnya Risma, Papua dianggap sebagai sampah. Jokowi tegur juga kagak, sambungnya. Terkait dengan tudingan Ganjar rasis, Pigai menyebut Ganjar 11-12 dengan Jokowi. Ganjar berpotensi untuk maju di 2024. Mereka memiliki pola-pola yang sama kapitalisasi Papua. Cenderung ke arah itu. Karena itu saya menyatakan awal-awal mereka hadir sebagai malaikat. Akhirnya nanti juga rampok sumber daya alamnya. Bunuh orangnya, nanti rasisnya. Itu satu kesatuan. Kecuali Ganjar itu tidak punya niat mau maju calon presiden, tuding Pigai. Argumen pembelaan Natalius Pigai yang melebar kemana-mana ini tidak akan menghilangkan tuduhan rasisme pada daerah Jawa Tengah. Terlihat sekali ketidaksukaannya pada orang Jawa yang notabene satu saudara dengan Papua. Dirinya tidak sadar kalau perilakunya bukannya mencerminkan persatuan, malah provokasi agar terjadi perpecahan. Jokowi sendiri membantah tudingan tak ada menteri dari Papua sejak 2019 silam. Seperti dilansir Kompas.com, Presiden Joko Widodo menjawab tanggapan bahwa tidak ada menteri asal Papua di kabinetnya. Dia menegaskan anggapan tersebut tidak benar. Sebab ada Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Bahlil Hadalia yang ia klaim berasal dari Papua. Ada, Pak Bahlil itu dari Papua, kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 Oktober 2019. Bahlil lahir di Banda, Maluku Utara pada 7 Agustus 1976. Namun ia besar di Fakfak, Papua Barat. Bahlil juga menyebut ayahnya asli Fakfak. Selain menaruh orang Papua dalam kabinetnya, Jokowi juga memperkerjakan 3 staf khusus kepresidenan asal Papua. Seperti diberitakan FIFA.co.id, Presiden Jokowi resmi mengangkat 7 staf khusus dari kalangan milenial. Salah satunya Gracia B5 Brasar yang berasal dari Papua.
Selain Billy Sapaan akrab Gracia, Billy Mambrasar, sebelumnya ada tokoh Papua lain yang menjabat sebagai staf khusus, yakni Felix Wanggai dan Lenis Kogoya. Felix yang lahir di Jayapura, Papua 16 Februari 1972 adalah seorang aktivis, ahli hubungan internasional dan politisi Indonesia. Ia resmi diangkat menjadi staf khusus Presiden pada 20 November 2009. Sedang Lenis adalah pria kelahiran Pidewi, Papua 5 Juli 1977. Ia mulai menjabat sebagai staf khusus Presiden pada Juni 2015. Lenis Kogoya dikenal sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua. Sekarang pertanyaannya, apakah Natalius Pigai tidak tahu atau tidak mengenal mereka, atau jangan-jangan ia iri lantaran bukan dirinya yang diangkat Jokowi menjadi staf sus ataupun termasuk dalam kabinet. Kalau begitu, tuduhan Jokowi rasis adalah fitnah belaka dari seorang Pigai. Lagi pula, kenapa PON diselenggarakan di Papua kalau Jokowi rasis? Kenapa tidak di Pulau Jawa atau Jawa Tengah, tempat di mana kelahiran Jokowi maupun Ganjar? Asal Pigai tahu, inilah pertama kalinya PON diadakan di Papua semenjak Indonesia merdeka, karena wujud kasih sayang seorang Jokowi pada rakyat Papua. Di samping kritikan keras netizen ke Pigai, dirinya juga diancam dilaporkan ke polisi akibat ucapan rasisnya. Hal ini dilakukan oleh Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara atau BKN Muhammad Rofi'i Muklis yang tidak terima dengan ucapan rasis Pigai. Mungkin kasus ini tidak akan sampai memenjarakannya, tapi setidaknya satu Indonesia tahu kalau sebenarnya Pigai sendirilah yang rasis. Kalau Pigai merasa ada yang menyinggung fisiknya, yang jelas orang yang dituduhnya bukan Ganjar apalagi Jokowi. Karena kita tahu mana orang yang baik dan tulus dan mana yang kerjaannya menebar kebencian. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.